Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Iriani SPD MSI, guru IPS di SMP Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas dengan menggunakan alur yang merupakan nama kabupaten kami sendiri, yaitu alur Banyuasin. Alur Banyuasin menerapkan pembelajaran kolaboratif disertai dengan permainan pada peserta didik. Alur Banyuasin berupaya untuk menerapkan proses pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama kelompok dan simulasi permainan dengan nama Paper Ekin atau Papan Permainan Ekonomi Indonesia dengan memperhatikan minat peserta didik. Dalam proses pembelajaran, motivasi siswa memegang peranan penting untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Dalam implementasi pelajaran IPS, lebih menekankan pengetahuan mengarahkan bahan pembelajaran berupa informasi yang tidak mengembangkan berpikir kritis. Lebih menekankan pada budaya menghafal, menyalin pembelajaran yang bersifat monoton, sehingga siswa kurang antusias dalam belajar dan mengakibatkan pembelajaran IPS menjadi pembelajaran yang kurang menarik di mata siswa. IPS wajib berusaha secara optimum untuk dapat menarik minat dan motivasi siswa karena hal tersebut merupakan modal utama untuk keberhasilan pembelajaran IPS. Dengan latar belakang tersebut, penerapan media pembelajaran papan permainan ekonomi dalam pelajaran IPS di kelas 9 diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa sekaligus memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep ekonomi yang relevan dengan konteks Indonesia. Ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang. Mencermati situasi yang terjadi dalam pembelajaran IPS, maka saya berinisiatif untuk membuat media pembelajaran interaktif yang saya beri nama Paper Ekin atau Papan Permainan Ekonomi. Solusi yang dapat saya tawarkan dari permasalahan yang telah saya ungkapkan di atas adalah menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi, kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid. Itu yang harus dilakukan oleh guru IPS untuk dapat mengakomodir perbedaan karakteristik peserta didik yang beragam. Dan hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan dari masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan siapa kita berdoa. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu pada hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Namanya apa? Sakit. Kita sama-sama berdoa agar Allah segera diberikan kesembuhan untuk dapat bergabung kembali belajar bersama kita. Kita melakukan ice breaking dulu untuk penyemangat kita belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan fungsi dan peran uang dalam perekonomian. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai jenis lembaga keuangan dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan dan menyajikan hasil penyelidikan dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Teknik asesmen atau penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, asesmen awal pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Lanjut, asesmen pembelajaran selama proses belajar kita itu dibagi menjadi 3 asesmen. Yang pertama, uji pemahaman pengetahuan kelompok dalam mengerjakan LKPD nantinya. Kemudian yang kedua, uji kerja diferensiasi produk, yaitu membuat film permainan dari ya, dan membuat dadu permainan juga. Dan yang ketiga adalah penilaian singkat selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita lihat bagaimana sikap kalian dalam belajar ini. Ini asesmen awal pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini asesmennya, kita lihat di sini ya.
Produk pembelajaran yang suka, kemudian ada alasannya. Nanti kita bagi dalam kelompok-kelompok ini. Ini ya, sudah kita bagi. Jadi nantinya menggambar dari internet, ya filenya. Ada yang membuat gambar sendiri. Ini produknya nih, membuat film karakter dari tema bunga, dari tema kartun, kemudian dari tutup botol dan dari gabus. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama, nanti Bu Edi akan menyampaikan media dan tayangan proses pembelajaran. Kemudian pembagian kelompok, berdiskusi menyelesaikan LKPD, setiap kelompok melakukan unit kerja diferensiasi produk. Kemudian setiap kelompok melakukan presentasi, murid membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Ibu Edi punya 2 pertanyaan pemantik nih. Yang pertama, apa fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Eva silakan. Sebagai alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan nafas untuk Eva. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa saja sih jenis lembaga keuangan yang kalian ketahui? Siapa yang menjawab? Ya, Era. Bank sentral dan bank umum. Berikan nafas untuk Era. Jadi, sampaikan dulu tentang materi keuangan. Di dalam uang ini banyak sekali terdapat pembelajaran yang kita bisa petik dari uang ini. Antara lain bisa dilihat di layarnya, yaitu jenis-jenis uang dan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, uang ini terdiri dari uang niral dan uang sangkal. Selanjutnya, kita akan melihat video tentang uang dan lembaga keuangan. Silakan ditonton videonya sampai selesai. Nanti akan dibagikan LKPD setelah ini. Dalam perekonomian yang semakin modern, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Bila jenis dan fungsi uang, perhatikan uraian di bawah ini untuk mengetahui jenis uang dan fungsi uang di Indonesia. Kita akan mengerjakan LKPD. Kalian bisa mengeksplorasi konsep dengan men-scan QR code yang sudah Ibu Eli sediakan pada jendela-jendela kelas kalian. Materi pembelajaran berupa mind map yang bisa kalian eksplor juga ada di bagian belakang. Pun mengerjakan LKPD mereka, kita lanjut kelompok lain. Yang dimaksud dengan alat tukar dan berikan contohnya. Alat tukar adalah fungsi uang yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara lebih mudah tanpa harus melakukan barter. Paper action-nya juga pembuatan permainan. Paper action kita ini terdiri dari soal-soal berupa esai, pilihan ganda, dan benar salah. Setiap kelompok akan memainkan permainan paper action ini 3 lawan 3. Yang dimulai nanti dengan saling sweet dulu untuk kelompok mana yang akan memulai mengguncang dadu terlebih dahulu. Esai itu uangnya adalah 50 uang permainan. Untuk soal pilihan ganda itu adalah 20 uang permainan. Benar salah itu adalah 10 uang permainan. Ya. Berapa menang? 5. BS. Bentar ya. Sistem pembayaran dengan kartu kredit merupakan contoh dari pengguna uang giral. Benar atau salah? Benar. Nah, benar. Nilai nominal adalah nilai tukar yang angkanya tercantum dalam uang tersebut. Benar. Satu, dua, tiga. Yel sekolah. Yel sekolah.
Berseri, berprestasi, berreview, sehat, rapi, dan indah. Bagaimana pembelajaran kita dengan menggunakan paper akin? Seru. Senang nggak? Coba pembelajaran apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita menggunakan papan permainan paper akin ini? Mengasah otak, benar. Apa lagi? Memahami tentang keuangan. Memahami tentang keuangan. Dari permainan paper akin kita atau papan permainan ekonomi Indonesia pada hari ini. Kalian mungkin bisa Mengetahui tentang permainan paper akin dan bisa mengetahui tentang lembaga keuangan. siapa lagi yang mau memberikan refleksi pembelajaran? Serta bisa mengasah pikiran atau otak. Kenapa bisa mengasah pikiran dan otak? Karena bermain ini seperti menguras energi untuk berpikir. Emosi-emosi apa yang timbul selama permainan ini? Deg-degan. Gregetan, apalagi? Takut kalah. Takut kalah. Takut menang. Apalagi? Dapat duit. Salah. Dapat duit. Oke, ada emosi nggak? Ada. Emosinya. Jadi permainan kita banyak sekali menumbuhkan berbagai macam ekspresi di dalam pribadi kita masing-masing. Adakah proses pembelajaran seperti ini akan dilanjutkan kembali atau tidak? Lanjutkan. Kenapa harus dilanjutkan kembali? Seru. Seru. Kemudian Senang. menyenangkan ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membawa kalian aktif terlibat di dalam proses pembelajarannya. Untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran IPS, maka guru dituntut untuk dapat berpikir kritis, kreatif dan inovatif sehingga memiliki kemampuan untuk membuat media pembelajaran IPS yang kreatif dan menarik sehingga dapat membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu untuk mengakomodir perbedaan karakteristik peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah video praktik baik yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.